Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita seluruhnya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sungguh mengejutkan kita. Kenapa tidak? Seorang hakim agung, hakim yang tidak ada lagi di Indonesia ini, hakim di atas itu, tiba-tiba terkena OTT, operasi tangkap tangan KPK. Kita tahu bahwa hakim ini adalah selama ini dikatakan atau disebut sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kalau begitu, memang keterlaluan. Kalau sekarang ini kita mendengar seorang wakil Tuhan mencuri. Mencuri itu kalau diperhalus memang namanya korupsi. Tetapi kalau sebenarnya mencuri. Jadi bayangkan kenapa kita tidak akan mengatakan sungguh keterlaluan. Kalau seorang wakil Tuhan melakukan pencurian, mencuri, mengkorup uang negara, mengkorup uang rakyat, tidak salah kalau kita mengatakan itu sangat keterlaluan. Jadi wajar sekarang ini heboh kalau seorang hakim agung Sudrajat Dimyati yang begitu selama ini benar-benar diagungkan. Karena hakim agung itulah benteng terakhir bagi manusia di bumi Indonesia ini untuk mendapatkan keadilan. Kalau sudah putusan hakim agung itu sudah ingkrah, tidak ada lagi di atas itu. Sekarang hakim agung itu yang walaupun bisa dikatakan oknum atau satu orang dari hakim agung itu yang bernama Sudrajat Dimyati tertangkap tangan oleh KPK dalam persoalan uang, sehingga KPK saat itu menangkap uang sekalian 205.000 US dollar Singapura. Ditambah lagi dengan yang satu lagi sambil menyerahkan diri membawa uang 50 juta ke KPK, ke Gedung Merah Putih di Jakarta. Jadi mungkin kalau pembahasan tentang terkena OTT-nya Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu sudah banyak sekali yang bicarakan. Sudah sangat banyak. Walaupun ketangkapnya baru kemarin. Tetapi yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, kok wakil Tuhan bisa mencuri? Sungguh tidak dapat kita bayangkan kemana lagi kita akan mencari keadilan di Indonesia ini. Kalau sudah hakim yang merupakan benteng terakhir, yakni hakim agung yang tidak bisa dipercaya. Bayangkan. Jadi sekarang ini memang sulit kita mencari yang bisa diteladani di negeri ini. Sebab baru lalu, tak berapa lama berselang sebelum oknum Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini ditangkap oleh KPK, KPK juga telah menangkap seorang rektor di Lampung. Lagi-lagi benteng terakhir pendidikan itu adalah perguruan tinggi. Ini seorang pimpinan perguruan tinggi, seorang rektor ditangkap KPK. Kasusnya, waduh,
memalukan sekali menerima sogok dari mahasiswa baru. Demikian pula yang sangat heboh sekarang ini, benteng terakhir untuk mencari keadilan bagi polisi, bagi Polri adalah Propam yang melakukan hal yang melawan hukum. Yang sangat memiriskan adalah Kepala Divisi Propam, orang nomor 1 di benteng pencari keadilan bagi Polri, itu yang melakukan kesalahan fatal, menjadi otak pembunuhan anggota Polri sendiri, ajudannya sendiri. Dan setelah itu muncul berbagai kasus darinya. Ada yang namanya kasus dugaan judi. Ada yang namanya kasus dugaan narkoba. Bayangkan. Kemana lagi kita Raja Jelata ini akan mencontoh. Kalau yang sudah pusat-pusat benteng terakhir itu yang kena. Ibarat tongkat yang kuat itu sendiri yang membawa rebah. Pagar utama itu yang makan tanaman. Sekarang memang, kalau kita memang ingin memperbaiki negeri kita ini, memang mentalnya yang perlu diperbaiki. Akhlaknya yang perlu diperbaiki. Karena itu, dua tokoh yang mencanangkan dua hal perlu sama-sama kita dukung. Pertama, tokohnya yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang mencanangkan revolusi mental di awal-awal kepemimpinannya dulu. Perlu ini benar-benar diwujudkan. Sehingga Indonesia kita harapkan masyarakatnya, tokoh-tokohnya, pejabat-pejabatnya, pemimpin-pemimpinnya, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah, betul-betul pemimpin yang punya mental baik. Selanjutnya seorang tokoh, Imam Besar Habib Rizik, yang mencanangkan revolusi akhlak. Perlu kita dukung. Karena dengan ini kita harapkan rakyat, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat di negeri ini, dari level paling tinggi sampai paling rendah, harus punya akhlak yang baik. Robohnya benteng-benteng pertahanan terakhir seperti Mahkamah Agung, yakni Hakim Agung, di perguruan tinggi, rektor perguruan tinggi, di Polri, Kadif Propam Polri, robohnya itu tak lain tak bukan adalah karena roboh yang dua tadi. Roboh mental yang baik, roboh akhlak yang baik. Karena itu, mental dan akhlak perlu ditanamkan ke setiap pejabat-pejabat kita. Sehingga rakyat bisa mencontoh kepada mereka. Tapi kalau pemimpin, pejabat tidak bermental baik, tidak berakhlak baik, jangan harap rakyat bisa mencontoh. Bagaimana kita mencontoh kalau pejabatnya candu judi online? Bagaimana kita bisa mencontoh kalau pemimpin-pemimpin tidak bermental baik, tidak punya akhlak yang baik? Demikian juga di dalam memilih pemimpin kita, baik presiden dan wakil presiden, anggota DPD, anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Tentu kita berharap rakyat di dalam memilihnya jangan sampai didasari kepada berapa isi amplopnya.
Tetapi haruslah didasari kepada bagaimana mental dan akhlaknya. Kalau berdasarkan kepada isi amplopnya, mana yang 100, mana yang 50.000, mana yang 250.000, mana yang 500.000. Kalau berdasarkan itu nanti kita sangat dikhawatirkan akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak berakhlak, yang tidak bermental baik. Mari sama-sama kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.